Dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah menggelontorkan bantuan berupa subsidi upah untuk pekerja atau buruh dengan upah di bawah 5 juta rupiah per bulan. Tapi tidak semua pekerja bisa mendapatkan subsidi gaji ini. Lantas seperti apa syarat dan juga mekanismenya? Oleh karena itu akan kami ulas untuk Anda dalam Siap-Siap, karyawan dapat duit kaget. Pemerintah memperluas program bantuan sosial sebagai langkah penanganan dampak virus corona. Salah satunya dengan memberikan subsidi gaji atau upah sebesar Rp600.000 ini kepada pekerja berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan yang ditargetkan ini terlaksana mulai September 2020 mendatang. Adapun jumlah calon penerima subsidi upah bagi pekerja atau buruh dengan pendapatan di bawah 5 juta per bulan ini ditambah dari target penerima sebelumnya yaitu 13,8 juta orang ini bertambah menjadi 15,7 juta orang. Nah, data ini terus divalidasi agar program subsidi bisa tepat sasaran dan meminimalkan duplikasi. Oleh karena itu, anggaran bantuan subsidi upah mengalami peningkatan juga menjadi 37,7 triliun rupiah dari semula 33,1 triliun rupiah. Jadi ada tambahan anggaran ini sekitar 4,6 triliun rupiah. Lantas apa tujuan pemerintah memberikan subsidi upah ini? Jadi bantuan tunai berupa subsidi gaji ini diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Khususnya ini kalangan pekerja yang selama ini belum terjangkau paket bantuan untuk mengatasi dampak pandemi virus corona. Diharapkan bantuan ini bisa meningkatkan konsumsi dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 dan di kuartal 4 2020. Pasalnya apabila pertumbuhan negatif ini artinya akan ada penambahan jumlah angka pengangguran dan masyarakat miskin akan semakin bertambah. Nah, subsidi langsung ini pun diyakini dapat membantu pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. Sementara itu pemerintah mengimbau para penerima bantuan subsidi gaji ini menggunakan insentif ini untuk membeli produk dalam negeri. Dengan begitu bantuan subsidi gaji dapat memberikan efek berlipat ganda ke sektor-sektor lainnya dalam perekonomian dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Ya, jadi untuk bisa mendapatkan subsidi gaji dari pemerintah, setidaknya ini ada 4 syarat yang harus dipenuhi pekerja. Kita lihat yang pertama yaitu harus memiliki gaji atau penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan. Pekerja yang menerima subsidi ini harus pekerja yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau ini setara dengan gaji di bawah 5 juta rupiah per bulan. Selain itu harus berstatus pekerja bukan pengangguran atau korban PHK. Nah, pekerja dimaksud ini termasuk mereka yang sudah dirumahkan tetapi belum di PHK. Kemudian ini masih terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan. Data penerima bantuan subsidi upah ini kan diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan upah pekerja yang dilaporkan dan tercatat di BPJS Jamsostek dengan batas waktu pengambilan data sampai dengan 30 Juni 2020. Sehingga hanya peserta aktif yang telah terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi persyaratan yang bisa mendapatkan subsidi gaji ini. Kemudian yang ketiga, bukan PNS atau pekerja BUMN. Pemerintah menegaskan kalau penerima subsidi gaji itu adalah pekerja swasta yang bukan pegawai negeri sipil PNS atau pegawai badan usaha milik negara BUMN. Nah, kalau dari segi kriteria jenis pekerja ini tidak ada pembatasan ya untuk jenis atau sektor pekerjaannya. Jadi selama memiliki pendapatan di bawah 5 juta. Tapi sayangnya ini memang tidak semua pekerja mendapatkan insentif tersebut. Mulai dari pekerja yang tidak terdaftar di BP Jamsostek, kemudian pekerja informal, ada juga hingga pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK ini tidak akan mendapatkan subsidi gaji tersebut. Kemudian yang terbaru ini yang keempat yaitu aktif bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pemerintah menambah syarat bagi penerima subsidi gaji pekerja yaitu sudah membayar iuran BP Jamsostek terakhir Juni 2020 dan tidak ada tunggakan. Nah, jadi bantuan ini juga diberikan oleh pemerintah sebagai apresiasi kepada para pekerja atau buruh yang sudah terdaftar dan aktif membayar iuran BPJS Jamsostek gitu ya. Jadi apakah Anda masuk dalam kriteria ini dan sudah memenuhi persyaratannya? Selanjutnya kita akan lihat seperti apa mekanismenya. Bantuan subsidi gaji ini akan diberikan mulai bulan September
hingga Desember 2020. Nah, mekanisme penyalurannya diberikan kepada pekerja atau buruh ini sebesar Rp600.000 selama 4 bulan. Jadi kalau di total nih ada sebanyak 2,4 juta rupiah yang akan diterima. Namun subsidi gaji ini akan diberikan setiap 2 bulan sekali. Artinya dalam satu kali pencairan pekerja akan mendapatkan subsidi sebesar 1,2 juta rupiah. Ini masing-masing pada kuartal 3 dan kuartal 4. Pembayaran yang dilakukan sebanyak 2 kali atau 2 tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa daya beli dan konsumsi tetap terjaga. Dan ini sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat tahun ini. Dan nantinya pemberian subsidi gaji tersebut akan dilakukan secara cash transfer atau transfer kas melalui rekening tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang disalurkan melalui bank penyalur dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari bank penyalur gitu ya. Jadi yang nanti akan terdaftar di rekening di BPJS Ketenagakerjaan. Adapun saat ini pemerintah sedang memfinalisasi skema dan juga kriteria bantuan subsidi gaji berdasarkan data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan dan juga lembaga lainnya. Sementara itu BP Jam Sostek pun ini sedang dalam proses mengumpulkan data nomor rekening peserta yang memenuhi kriteria dimaksud melalui kantor cabang di seluruh Indonesia. Jadi diharapkan ini juga bagi pemberi pekerja atau perusahaan dan tenaga kerja ikut proaktif menyampaikan data nomor rekening dimaksud sesuai skema dan kriteria pemerintah supaya bisa tepat sasaran.